Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Sudah. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga senantiasa sehat. Pada hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan ya diskusi kita mata kuliah biokimia pertanian. Kalau beberapa waktu yang lalu, 2 pekan kita diskusi terkait dengan basic ya, sesuatu yang dasar untuk mempelajari biokimia. Lalu kemudian pagi ini kita masuk kepada topik materi yang kita sebut dengan biomolekul. Ya, biomolekul. Baik, ketika teman-teman nanti belajar tentang biomolekul, harapannya tentu teman-teman nanti bisa menjelaskan tentang biomolekul itu apa sih gitu ya, macam-macamnya apa saja, lalu fungsinya bagi makhluk hidup itu apa, terkhusus untuk tanaman tentu ya. Nah baik, kita masuk ke hal yang mendasar bahwa biomolekul itu sejatinya adalah senyawa-senyawa organik ya, yang menjadi pembentuk atau penyusun suatu organisme hidup. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah senyawa-senyawa organik itu apa gitu ya? Senyawa-senyawa organik itu apakah definisinya itu bahwa dia itu berasal dari makhluk hidup? Ya, zaman dulu itu definisi senyawa organik itu senyawa yang dihasilkan dari sumbernya makhluk hidup. Tapi kemudian ketika ada seorang peneliti yang menemukan atau berhasil membuat urea. Urea itu termasuk senyawa organik ya. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya, ada yang kadang orang salah artikan urea itu sebagai senyawa anorganik ya. Padahal sebenarnya urea itu senyawa organik. Jadi senyawa organik urea yang dulu itu hanya bisa didapatkan dari makhluk hidup, yaitu melalui urin ya. Ketika makhluk hidup bermetabolisme, dia kan ada yang mengeluarkan urin, ada yang mengeluarkan kotorannya lewat dibuang melalui misalkan air dan seterusnya, keringat. Nah ini ada juga yang melalui urin. Ya, nah itu ternyata Fowler itu kemudian bisa menghasilkan memproduksi urea dari senyawa anorganik di laboratorium. Semenjak penemuan dari urea yang bisa disintesis secara laboratorium dari bahan-bahan anorganik, maka pengertian senyawa organik itu berubah. Jadi pengertian senyawa organik itu menjadi senyawa yang kemudian tidak tepat lagi kalau bersumber hanya dari makhluk hidup, karena ternyata dia bisa disintesis di laboratorium, dia bisa kemudian dihasilkan dari justru bahannya itu adalah senyawa anorganik ya, bukan senyawa organik. Baik, maka kemudian senyawa organik itu didefinisikan orang lebih kepada senyawa-senyawa yang biasanya atau umumnya mengandung karbon, hidrogen dan oksigen gitu ya, umumnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, biomolekul itu ada 4 jenis atau 4 macam yang memang menjadi penyusun bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian lipid, lalu protein dan asam nukleat. Ini pasti teman-teman sudah pada tahu semua lah ya. Jadi saya hanya sekilas saja menjabarkan. Baik, karbohidrat itu termasuk polihidroksi. Kenapa disebut dengan polihidroksi? Karena poli itu banyak, hidroksi adalah gugus hidroksilnya, gugus OH-nya. Jadi gugus OH-nya memang banyak pada struktur karbohidrat ini. Kemudian aldehida itu gugus fungsi ya, gugus fungsi CHO aldehida. Nah, itu bisa disebut seperti itu. Ada juga orang menyebutnya ada juga polihidroksiketon, bisa kalau misalkan gugus fungsinya adalah keton dan turunan-turunannya. Nah, rumus dasarnya itu CnH2O dalam kurung N ya. Tetapi tidak semua bahwa suatu senyawa yang rumus kimianya ini CnH2ON ini kemudian kita sebut dengan senyawa karbohidrat, tidak semua, karena memang ada beberapa yang ternyata bukan, seperti contohnya asam asetat, asam laktat, itu
rumusnya yaitu CnH2ON ya, atau kalau senyawa asam asetat misalkan C2H4O2 ya. Tapi ini bukan senyawa karbohidrat, bukan ya. Atau ini misalnya C3H6O3, ini asam laktat, bukan karbohidrat. Baik. Nah, karbohidrat sendiri itu diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam beberapa ya. Ada yang menyebutkan ke dalam 4, ada yang menyebutkan ke dalam 3. Kalau di sini disebutkan digolongkan ke dalam 3. Yang pertama adalah monosakarida. Jadi monosakarida itu karbohidrat yang penyusunnya tunggal ya, hanya satu gitu ya senyawa bahan dasarnya ya. Nah, kemudian ada oligosakarida, biasanya disusun oleh beberapa monosakarida, dan ada polisakarida, umumnya di atas 10 susunan monosakarida. Jadi monosakarida disambung melalui ikatan glikosida, lalu kemudian sampai jumlahnya lebih dari 10 ya. Itu sebenarnya polisakarida. Contohnya apa Pak? Contoh monosakarida itu glukosa, fruktosa, galaktosa. Sementara oligosakarida contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sementara untuk polisakarida, karbohidrat yang besar ini, itu kalau pada tanaman kita kenal dengan pati, ya pati. Pada hewan dan manusia kita kenal dengan glikogen, ya glikogen. Ini mohon maaf ada suara-suara gangguan sedikit karena ada perbaikan rumah di sebelah gitu ya. Baik, untuk pati itu ada kelompok yang disebut dengan amilosa dan amilopektin. Nanti kita lihat ya. Ini adalah struktur ya dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini bagian atas ini adalah kelompok dari monosakarida. Glukosa ini karbohidrat sederhana yang umumnya kalau kita konsumsi makanan ya, ini nanti akan diubah menjadi glukosa. Makanya orang yang banyak makan karbohidrat, misalkan nasi dan seterusnya, itu biasanya kadar glukosa darahnya tinggi ya, karena memang glukosa ini kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu kemudian masuk ke dalam sel yang fungsi peran utamanya adalah dia akan diubah menjadi energi, menjadi ATP. Kemudian ada fruktosa. Ini fruktosa ini gula yang banyak ditemui di buah-buahan ya. Madu, ada madu. Ini biasanya kita konsumsi fruktosa. Ini rasanya manis tadi, tapi tidak meningkatkan kadar glukosa darah ya. Itu fruktosa. Relatif lebih aman dibanding glukosa untuk kesehatan kita. Kemudian ada galaktosa. Ini galaktosa ini banyak ditemui di susu ya, karena memang dia bagian dasar dari penyusun laktosa. Laktosa itu kan gula yang ada di susu. Baik, ini kelompok dari monosakarida ya. Monosakarida itu satu, berarti sakaridanya atau karbohidrat sederhana. Kalau kita bayangkan polisakarida adalah tembok, misalkan ya teman-teman bayangkan ya tembok ya, tembok yang disusun itu kan tembok itu tersusun atas batu bata, entah batu bata merah atau batu bata putih sama aja lah ya. Nah, satu batu bata itu disebut dengan sakarida. Ada monosakarida, entah itu glukosa, atau fruktosa, entah galaktosa. Nah, ketika dia disusun, diikatkan dengan semen, sampai kemudian disambung-sambung, 2 sampai 10 misalkan, atau umumnya 2 lah ya, kurang dari 10, itu disebut dengan disakarida. Disakarida 2. Nah, kemudian kalau kemudian disusun terus sampai tinggi menjadi tembok, lebih dari 10 disusun, itu masuk dengan polisakarida. Ya. Nah, ini yang kelompok disakarida, contohnya maltosa. Lalu sukrosa. Sukrosa ini gula yang banyak kita temui di dapur nih, gula meja nih, ya, yang kita temukan kalau mau buat teh manis segala macam, ini pakai sukrosa ya. Kemudian laktosa ini banyak ditemui di susu ya, di susu, produk susu. Baik, sementara pati atau starch ya, starch atau pati itu karbohidrat simpanan yang banyak ditemui pada tanaman. Itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan amilosa, ada yang disebut dengan amilopektin. Bedanya di mana, Pak? Kalau amilosa itu cenderung amilosa itu strukturnya lurus. Ya, kenapa bisa lurus? Karena memang ikatan yang menyambungkan antara monomer karbohidratnya ini, antar monomer ini hanya ikatan 1,4 glikosida. 1,4 tuh ngitungnya dari mana, Pak? Kok bisa 1 dan 4?
Satu itu karbon pertama, ini yang sebelah sini, hitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok monomernya ini dia 6 karbon, dihitung dari satunya sebelah sini dekat oksigen yang bawah ini. Jadi ikatan antara karbon pertama dengan karbon keempat. Kok bisa Pak karbon keempat? Mari kita lihat. Ini kan dari sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ikatan 1,4 glikosida ya. Glikosida menghubungkan antara dua monomer dari karbohidrat sederhana ya. Baik. Nah, jadi amilosa ini strukturnya lurus ya, strukturnya lurus karena hanya ada satu ikatan jenisnya 1,4 alfa glikosida ya. Nah, kemudian di sini perhatikan bahwa M ini adalah monomernya itu banyak banget ya, sampai lebih dari 1000. Ya, lebih dari 1000. Makanya starch atau pati itu polimer yang sangat besar. Nah, apa bedanya Pak dengan amilopektin? Nah, amilopektin ini bercabang. Nah, kenapa bisa bercabang? Karena memang di situ ada terbentuk ikatan 1,6. Selain ikatan 1,4 tadi ya, 1,4 glikosida, alfa glikosida, ada juga ikatan 1,6. Kok bisa 1,6? Mari kita lihat. Ini kan O-nya ya, yang di sebelah sini, maka kita lihat C pertama, C2, C ketiga, ke C4, ke C kelima, C ke-6. Ini kan posisi C pertama ya. Jadi berarti dia 1,6. Mana kita lihat? Ini kan posisinya yang di sini. C berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ikatan ini ikatan 1,6 ya glikosida. Nah, terbentuknya ikatan 1,6 glikosida membuat amilopektin itu bercabang. Ya, bercabang. Nah, ini M-nya ini monomernya yang ini cenderungnya lebih 12 sampai 20 ya. Jadi ketika dia per 12 sampai 20 dia akan ada cabang-cabang gitu ya. Baik. Kalau teman-teman ingat di kuliah pertama itu kenapa kita menemukan ada nasi yang pulen dan kenapa kita menemukan ada nasi yang perah. Nah, ini kuncinya di sini. Kandungan patinya, kandungan amilosa amilopektin. Jadi orang atau para peneliti itu ya menggolongkan beras itu berdasarkan kandungan atau proporsi amilosa amilopektinnya. Jadi kalau amilosanya tinggi maka tentu amilopektinnya proporsinya lebih rendah. Meskipun sebenarnya secara umum proporsi amilosa di pati itu lebih rendah dibanding amilopektin. Sebagai contoh, kalau beras itu adalah beras pera itu biasanya kadar amilosanya itu antara 25 sampai 33%. Nah, kalau beras itu pulen ya sedang ya, itu kalau tadi disebut dengan amilosanya tinggi, itu pera biasanya berasnya. Tapi kalau amilosanya sedang, itu berasnya pulen kayak kita bangsa Indonesia itu suka banget nih beras yang amilosanya sedang, sekitar 20 sampai 25. Nah, jadi cenderung pulen ya. Kalau amilosanya kemudian di bawah itu misalkan adalah antara 10 sampai 20 ya, 10 sampai 20 kadar amilosanya, maka di situ pulen banget. Contohnya beras-beras Jepang. Nah, itu banyak disukai bangsa Jepang ya, Korea dan seterusnya, berasnya bisa pakai sumpit. Nah, itu kadar amilosanya rendah, yaitu 10 sampai 20%. Sementara kalau beras ketan nih ya, itu biasanya kadar amilosanya 1 sampai 2%. Jadi rendah banget. Nah, itu kalau semakin rendah kadar amilosa berarti dia akan semakin pulen ya, akan semakin teksturnya lengket pulen. Nah, berarti kan Pak kalau gitu, kalau amilosanya rendah berarti amilopektinnya tinggi dong. Iya betul. Jadi kan kalau totalnya itu 100%, berarti kalau misalkan taruhlah tadi kita pakai beras yang amilosanya menengah ya. Bangsa Indonesia suka nih beras yang menengah pulen. Itu sekitar 20 sampai 25% kan. Berarti kandungan amilopektinnya berapa persen? Berarti kan kandungan amilopektinnya itu sekitar 80 atau 75 sampai 80%. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan mungkin teman-teman bisa tahu alasannya kenapa ya kok
ketika amilosanya tinggi, maka beras itu perah. Kalau amilosanya rendah, beras itu pulen. Maka teman-teman bisa lihat dari strukturnya. Kalau kita perhatikan, amilopektin itu kan strukturnya bercabang-cabang, ya kan? Nah, cenderung ketika kadar amilosanya itu rendah, berarti amilopektinnya tinggi, proporsi amilopektinnya tinggi. Nah, ketika amilopektinnya tinggi, strukturnya itu kan bercabang-cabang. Dan dia akan mudah, kemudian struktur itu menyebabkan dia menjadi pulen, ya, lebih pulen dibanding kemudian yang amilopektinnya sedikit. Karena mungkin struktur ya dia bercabang-cabang membuat dia mudah menangkap air dan seterusnya, mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, contoh dari karbohidrat berikutnya adalah glikogen. Ya, glikogen adalah karbohidrat simpanan yang ada pada hewan dan manusia. Jadi ketika kita konsumsi makanan ya karbohidratnya kebanyakan, yang pertama tentu tubuh akan berusaha menggunakan karbohidrat itu menjadi glukosa, kemudian digunakan menjadi sumber energi aktivitas kita. Nah, kalau aktivitas kita banyak, maka yang akan disimpan karbohidratnya itu sedikit. Tapi kalau aktivitas kita sedikit, misalkan kita sering kuliah daring, ya kan, sambil rebahan di rumah, nggak pernah gerak dan seterusnya, maka energi yang kita keluarkan kan sedikit. Maka glukosa itu akan banyak disimpan dalam bentuk glikogen, ya, manusia dan hewan. Itu maka kemudian akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, disitulah glikogen, lalu kemudian akan digunakan pada saat tertentu yang kita butuhkan. Misalkan pada saat kita puasa, biasanya kan kadar glukosa darah kita rendah ya, maka kemudian dirombak dari glikogen yang ada. Begitu pula tanaman. Kalau pada kondisi ekstrim, misalkan kemarau atau suhu yang dingin, maka fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna, maka tanaman untuk bisa hidup, dia akan menggunakan pati untuk sebagai sumber energinya, diubah menjadi ATP. Baik, di sini ada yang disebut dengan turunan atau derivat dari monosakarida, banyak ya. Jadi monosakarida itu selain tadi ada glukosa, ada fruktosa, ya kan? Tapi juga ada turunannya. Kok bisa turunan ya? Turunan itu biasanya karena ada perubahan struktur sedikit ya, misalnya gugus fungsinya dan seterusnya. Contohnya adalah glikosida, gula alkohol, asam-asam gula, ester asam fosfat, gula asam amino dan seterusnya. Pertama contoh adalah glikosida nih. Contohnya nih glikosida. Ini saya contohnya tidak begitu banyak ya. Nanti kita bisa explore sendiri teman-teman mencari tahu ya. Nah, contohnya ini biasanya penyusun asam nukleat ini. Nah, ini ada namanya gula ribosa, ya, gula ribosa. Di sini termasuk monosakarida nih. Karena apa? Karena dia kelompok C-nya 5, ya kan? Ribosa itu C-nya 5. Lalu kemudian dia termasuk monomer karbohidrat nih. Tapi dia kita perhatikan di sini ada modifikasi dibanding glukosa pada umumnya atau dibanding fruktosa pada umumnya, yaitu adanya sitosin atau adanya bahasa apa namanya ini kelompok pirimidin ya. Nah, ini pada asam nuklear nanti teman-teman bisa belajar ya. Nah, ini ada modifikasi sebagai bentuk turunan ya. Jadi kalau ada turunan itu berarti biasanya ada modifikasi sedikit. Jadi misalkan kita punya bangsa kita punya namanya minyak sawit. Ya, minyak sawit, produksi minyak sawit tinggi ya kan. Nah, produk turunan dari minyak sawit kan banyak. Turunan itu apa? Berarti kan dia diolah, ada pengolahan sedikit, ada penambahan sedikit ya. Sehingga kemudian dia bisa berubah strukturnya. Seperti minyak sawit itu kita ubah menjadi misalkan misalkan jadi aftur ya kan, atau kemarin ada uji coba pesawat CN235 misalkan menggunakan bioaftur ya kan. Bioaftur itu dari minyak sawit. Wah, mantap itu kan. Nah, itu bisa itu sebagai produk turunan. Artinya saya menganalogikannya seperti itu, turunan ya. Contoh lain misalkan alkohol gula. Banyak nih, ada sorbitol, mioinositol, ada mannitol ini ya. Ini contohnya. Ini sorbitol.
Ini kan sebenarnya kelompok karbohidrat monosakarida ya, tapi berbeda karena ada perubahan sedikit struktur gitu ya. Contoh manitol, kemudian ini gliserol ya, ada myoinositol, ada asam pitat ya. Ini turunan. Berarti kalau turunan kan ada modifikasi-modifikasi. Kemudian ada juga gula yang cenderung asam, yang kita sebut dengan asam-asam gula ya. Nah, biasanya itu karena apa? Karena gugus fungsinya ada perubahan sedikit. Gugus fungsinya kita perhatikan. Ini contoh aldosa ya. Aldosa ini termasuk kelompok karbohidrat yang gugus fungsinya tuh aldehida. Ya, ini aldehida nih merah ini. Gugus fungsi aldehida. Masih ingat lah ya, aldehida. Nah, ketika kemudian dia berubah ya menjadi asam karboksilat atau gugus karboksilat nih, maka ini sudah menjadi turunan dari aldosa yang disebut dengan asam aldonat. Ya. Begitu pula ini, ya uronat, aldarat. Nah, ini jadi turunan. Jadi dia gula tapi ada gugus fungsi asamnya. Itu jadi disebut dengan asam-asam gula. Contoh lainnya misalkan contoh asam uronat yaitu deglukuronat ya, atau asam askorbat. Wah, ini menarik nih. Asam askorbat itu kan vitamin C. Vitamin C yang sering kita konsumsi ya, bahkan sekarang ketika era pandemi ini kita harus banyak mengkonsumsi vitamin C misalkan kan seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya dari mana, Pak? Ternyata dia bisa diproduksi dari glukosa, tapi ingat, manusia tidak bisa buat secara langsung asam askorbat dari glukosa. Ya, jadi dia perlu tambahan dari luar. Nah, tanaman biasanya bisa ya tanaman. Ini misalnya contoh glukosa ya. Glukosa diubah menjadi asam glukuronat, kemudian diubah menjadi asam askorbat, yang vitamin C. Lalu kemudian ada juga contoh turunannya yaitu ester asam fosfat. Ya sama saja ya sebenarnya karena turunan. Yang utamanya apa? Yaitu turunan utamanya kan monosakaridanya. Nah, turunannya apa? Karena di sini kata kuncinya adalah ester asam fosfat, berarti ada ikatan ester ya kan? Ikatan ester itu apa? Ini ada ikatan OO ini ya. O di sini ada ikatan ester, tapi ikatan esternya itu dengan fosfat. Jadi disebut dengan ester asam fosfat ya. Contohnya adalah glukosa 6 fosfat, glukosa 1 fosfat. Ini nanti teman-teman banyak temui ketika bahas tentang katabolisme, bahwa bagaimana glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat ya di dalam tubuh, kemudian berlanjut sampai kemudian diubah menjadi ATP atau energi. Gitu ya. Banyak ditemuin. Ada juga gula yang disebut dengan gula asam amino. Kira-kira kata kuncinya apa nih, Pak? Gula ada asam aminonya. Jadi ada sambungan dengan asam amino ya. Gugus amino berarti kan. Contoh, ini kan gula nih. Ini gula. Nah, ini di sini ada NH2. Nah, berarti di sini NH2 adalah gugus amino. Nah, di dalam strukturnya itu ada gugus amino. Jadi disebut dengan turunan nanti gula amino ya. Nah, ini kata glukosamin, galaktosamin, N-asetilglukosamin. Ini biasanya sebagai penyusun dinding sel ya. Oke, baik. Berikutnya terkait dengan karbohidrat, ada peran penting yang memang menjadi sangat utama di karbohidrat adalah sebagai peran sumber energi. Sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. Pak, bukannya ada lemak, Pak? Lemak kan juga bisa, Pak, dihasilkan menjadi ATP. Nanti kita belajar. Lemak dan karbohidrat itu sama-sama bisa menjadi ATP. Tapi kalau di dalam tubuh ada karbohidrat, maka lemak itu cenderungnya tidak akan dipakai dulu. Akan digunakan dulu karbohidrat. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana ketika metabolisme karbohidrat dibandingkan dengan metabolisme atau katabolisme lemak. Maka untuk katabolisme lemak itu berliku-liku. Prosesnya panjang. Maka karena prosesnya panjang, tubuh, sel akan memanfaatkan yang lebih praktis. Yaitu bagaimana memanfaatkan karbohidrat dulu sebagai sumber energi menjadi ATP. Menarik kan ya? Bayangannya gini lah, analoginya gini. Jadi kalau teman-teman dimasukkan ke dalam satu ruangan, di situ kemudian saya siapkan bahan-bahan kue, lalu teman-teman saya siapkan juga kue yang sudah jadi. Dikunci ruangannya. Sampai sehari 2 hari.
tidak ada kasih makanan lain selain itu. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan? Ya paling pertama yaitu bagaimana kemudian menggunakan kue yang sudah jadi kita konsumsi untuk energi kita, ya kan gitu. Baru ketika di situ misalkan habis kuenya, bulunya habis yang sudah jadi, mungkin kalau di situ tersedia alat-alat bisa buat kue, maka bahan-bahan kue itu diubah menjadi kue, akhirnya bisa dimanfaatkan. Jadi pokoknya tubuh itu luar biasanya cari yang lebih praktis, ya, yang lebih cepat. Makanya kemudian ada yang orang bilang, kalau kemudian saya suren apa ya kalau bahasa Indonesianya mungkin kelaparan, hampir pingsan. Apa yang kemudian disiapkan terlebih dahulu yaitu teh manis. Kenapa teh manis? Kenapa enggak kemudian dia kasih nasi gitu ya? Kenapa? Karena dengan teh manis glukosanya itu kan sudah melarut tuh dalam air. Ya. Kemudian glukosa tersedia, maka glukosa itu cepat sekali kemudian diantarkan ke otak. Diantarkan ke otak, lalu di situ dimetabolisme menjadi ATP cepat. Jauh lebih cepat dibanding karbohidrat. Kalau karbohidrat itu kan tadi teman-teman bayangkan ya, pati misalkan kita makan nasi. Maka kemudian di mulut kita harus hancurkan dulu kan dengan gigi. Habis itu ada enzim yang terlibat, amilosa dan seterusnya. Sampai kemudian dapatlah disakarida dan seterusnya. Masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung harus diolah lagi. Lalu baru kemudian dihasilkan glukosa di dalam darah. Baru kemudian dialirkan ke otak untuk sebagai sumber energi. Kan lama. Maka akan dibutuhkan yang cepat dulu ya, yang praktis dulu. Baik, itu terkait dengan karbohidrat. Nah, biomolekul yang kedua adalah lipid. Nah, terkadang kita ada keliru-keliru dikit nih ya. Pak, ada beda nggak antara lipid dengan lemak? Ada yang tahu bedanya lipid dengan lemak? Halo? Siapa yang bisa membantu saya bedanya lipid dengan lemak? Nah, diam semua ya. Mohon izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau lipid ini senyawa organik yang sifatnya itu mirip dengan lemak gitu. Jadi jadi lipid ini masuk golongan ke lemak kayak gitu ya, Pak. Makasih ya, Mas. Iya, Pak. Ya. Bagus jawabannya ya. Tapi sebenarnya ada sedikit yang perlu dikoreksi ya. Nah, lipid dan lemak sering keliru memang. Tapi sebenarnya lemak itu bagian dari lipid. Ya. Lipid itu umum. Di lipid itu macam-macam. Lipid itu ada lipid yang majemuk, ada yang lipid sederhana, yang contohnya lemak ya, lemak yang saya sebutkan lemak. Jadi lemak itu bagian dari lipid, bukan kebalikannya, tapi bukan lipid bagian dari lemak, tapi lemak bagian dari lipid. Dua-duanya sama-sama senyawa organik, tapi kalau lemak nah, itu bagian dari lipid. Nah, kalau lemak itu adalah biasanya apa namanya ya, cenderungnya orang menyebutnya lemak itu menganalogikan sebagai menggolongkannya kepada asam lemak, ya asam lemak. Jadi asam lemak itu nanti kita jelaskan ya asam lemak itu apa. Nah, umumnya yang akan bisa diubah menjadi energi itu asam lemak, ya asam lemak. Jadi selain karbohidrat tadi sebagai sumber energi utama, yang bisa diubah lagi sebagai energi adalah lemak, asam lemak. Nah, kalau lipid bagaimana Pak? Ya lipid kan cenderung strukturnya kelompoknya banyak ya. Lipid itu ada yang kompleks, ada yang sederhana. Yang kompleks kan kalau mau dikatabolisme kan prosesnya lama ya, maka akan yang dimudah itu yang sederhana dulu itu asam lemak tadi. Baik, jadi lipid itu kalau dilihat itu kandungannya memang ada CHO gitu ya, seperti karbohidrat, seperti biomolekul yang lain ya kan, ada mengandung C, H dan O. Nah, wah ketukannya semakin keras nih. Baik. Kita lihat ini adalah contoh lemak ya, contoh lemak atau asam lemak. Ada asam palmitat, ada asam stearat,
ada oleat, linolenat. Nah, ini teman-teman kadang ini ya ada misalkan silakan mengkonsumsi ikan karena banyak mengandung omega 3 ya kan, omega berapa 9 atau berapa gitu ya. Nah, sebenarnya di sini kuncinya. Kalau omega itu berarti dia punya ikatan rangkap. Jadi kalau asam lemak itu ada asam lemak yang tunggal ikatannya nih. Ini enggak ada nih. Antara karbon-karbonnya ini ikatannya tunggal, enggak ada yang rangkap. Ini disebut dengan asam lemak jenuh. Nah, ini contoh asam lemak palmitat, stearat, ini jenuh. Nah, kalau mulai ada ikatan rangkap disebut asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh ada yang ikatan rangkap 1, 2 dan seterusnya. Ini yang baik ini yang mana, Pak? Yang baik yang ini. Asam lemak tidak jenuh. Ya. Jadi kalau kita konsumsi lemak itu carilah yang sumbernya dari mengandung banyak asam lemak tidak jenuh dibanding asam lemak jenuh ya. Nah, kenapa? Karena asam lemak jenuh itu mudah sekali kemudian diubah menjadi apa? Nanti kita lihat di situ bisa langsung teman-teman kalau umpamanya tidak dipakai sebagai energi maka dia langsung disimpan. Kalau di manusia itu biasanya di jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu banyak kan di sekitar perut. Maka orang yang banyak mengkonsumsi lemak ya itu biasanya perutnya agak tebel-tebel ya, banyak lemaknya ya. Nah, kan tumbuh ke atas ya, bagi saya tumbuh ke sampingnya atau ke depan. Kalau yang bagi yang muda-muda yang teman-teman ini masih muda ini tumbuh masih ke atas ya. Nah, jadi kalau mulai tumbuh ke samping berarti banyakkan makan lemak ya. Baik, ini hanya intermezzo ya. Baik, nah, lipid ya diklasifikasi atau digolongkan ke dalam beberapa. Ada yang disebut dengan lipid sederhana. Contohnya tadi lemak. Jadi lemak itu lemak netral tadi itu contoh dari lipid sederhana. Ada wax temalam, ya bisa banyak ditemui di ini nih, apa namanya di tawon ya, lebah, sarang lebah itu waxnya banyak ya. Nah lemak netral itu banyak ditemui biasanya yang lemak netral itu kita ini apa namanya di dalamnya ada namanya trigliserida. Trigliserida itu adalah kandungan utama dari biji. Nah, biji. Jadi biji ketika teman-teman punya biji benih ya di tanaman itu kandungan utamanya itu adalah ada yang menyatakan lebih dari 50%, ada yang menyatakan lebih dari 60%. Itu adalah lemak ya atau trigliserida. Nah ini adalah lipid sebenarnya adalah lipid yang disebut dengan lipid simpanan atau lipid yang bisa di suatu saat diubah menjadi energi. Nah, ada juga lipid yang kemudian menjadi bagian struktur sel. Itu ada nanti itu namanya lipid kompleks ya. Ini kita bahas dulu lipid sederhana. Jadi lipid ada lipid sederhana, ada anggotanya lemak netral dan malam atau wax. Nah, ini contoh ini ada ya, contoh wax. Di sini ada lebah ya, ini banyak mengandung ester asam palmitat dan alkohol tiakonatanol ini di sini banyak waxnya. Nah, ada juga lipid kompleks atau lipid majemuk ya. Ada yang disebut dengan fosfolipid. Dari katanya pasti teman-teman sudah bisa menebak nih. Fosfo dan lipid. Fosfolipid berarti lipid yang digabungkan dengan fosfo. Fosfo apa? Fosfat. Jadi pasti di lipid itu ada gugus fosfat. Kita lihat ya. Contohnya. Nah ini. Ini adalah, ini sebenarnya strukturnya sudah diskemakan ya. Ini adalah gambaran rumus umum dari fosfogliserida. Contohnya adalah fosfogliserida. Jadi bagaimana gliserol sebagai tulang punggungnya, sebagai tegaknya gitu ya, backbone-nya, itu kemudian dia punya 3 gugus alkohol atau hidroksil yang masing-masing gugus alkoholnya itu disambungkan dengan asam lemak. Ada asam lemak 1, yang kedua ada yang ketiga. Nah, yang 1, 2 masih asam lemak, yang ketiga sudah fosfat. Jadi kalau fosfolipid tadi salah satu contohnya adalah fosfogliserida, itu berarti dia sebenarnya adalah strukturnya gliserol, kemudian di situ ada lemak, asam lemak 1 dan 2, dan yang terakhir yang ketiganya adalah karbon ketiganya disambungkan dengan fosfat, asam fosfat. Nah,
Ini adalah contoh komponen keempat pada cephalin, ya, cephalin. Jadi teman-teman, asam fosfat ini itu bisa disambungkan lagi, nanti kita lihat. Bisa disambungkan, bisa ada serin, ada inositol, ada etanol amin. Jadi bisa disebut dengan misalkan fosfatidil serin, fosfatidil and etanol amin gitu ya. Nah, itu artinya apa? Fosfat, misalnya asam lemak yang lipid yang ada fosfatnya, yang fosfatnya disambung dengan struktur senyawa ini. Ya, kelihatannya memang agak ribet ya, tapi sebenarnya sederhana. Contoh fosfolipid di mana Pak? Ini strukturnya fosfolipid ya. Fosfolipid ini contohnya strukturnya. Ini contoh struktur dari sphingomyelin ya, sphingomyelin. Jadi lihat di sini ada backbone-nya adalah gliserol tadi dihubungkan dengan asam lemak satu dan asam lemak yang kedua. Yang ketiganya disambungkan dengan asam fosfat. Nah, asam fosfat, gugus fosfatnya itu disambung dengan struktur kolin, ya, kolin. Maka disebut dengan sphingomyelin. Mungkin teman-teman bertanya, Pak, itu sih jenis lipid apa, Pak? Lipid majemuk atau lipid kompleks biasanya menyusun dinding sel. Ya, menyusun dinding sel. Kan teman-teman kemarin belajar ya tentang sel, itu ada namanya phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Ada yaitu senyawa fosfolipid yang dua lapis. Nah, berarti kan senyawa termasuk turunan dari lipid yaitu lipid majemuk ya. Nah, ini sedikit yang lagi ya tentang lipid. Ada juga yang terakhir adalah lipid yang disebut dengan tidak punya kemampuan atau tidak bisa dihidrolisis dengan basa, dengan alkali, yang disebut dengan lipid tidak tersabunkan atau non saponifiable lipid. Contohnya steroid atau terpen. Steroid itu termasuk hormon ya. Terpen biasanya ini kalau pada tanaman itu biasanya itu metabolit sekunder. Jadi kalau tanaman itu mengalami cekaman, contoh cekaman itu misalkan terserang hama ya. Dia terserang hama, misalkan serangga mengenai tanaman itu. Maka tanaman yang terserang hama biasanya dia akan menghasilkan metabolit sekunder dari kelompok-kelompok lipid yang ini nih. Kelompok terpen, koloid, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh isopren dan struktur penanten dan seterusnya. Ini nanti cari lagi eksplorasi teman-teman lebih lanjut tentang contoh-contohnya ya. Ini fungsi dari lipid. Yang pertama adalah sebagai sumber simpanan energi, bahan bakar. Jadi kalau tadi karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, maka lipid itu sebagai sumber energi simpanan. Contohnya yang banyak disimpan itu dalam bentuk trigliserida ya. Trigliserida itu lipid simpanan, banyak disimpan. Kenapa? Dia akan dipakai ketika sumber karbohidrat sudah tidak ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kita puasa, kemudian makanan kita sudah habis, ya glukosa yang dapat dari makanan sudah habis, maka diubahlah dari glikogen untuk manusia. Kalau pada tanaman dari pati berubah menjadi ATP. Ketika itu sudah habis, apa yang terjadi? Sementara tanaman atau manusia atau hewan itu masih terus harus aktivitas, perlu ATP. Maka yang terjadi adalah lipid, ya, lipid simpanan tadi akan diubah, ya, di katabolisme yang kemudian pada akhirnya menjadi energi, menjadi ATP. Itu kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan. Jadi menarik ya. Ternyata Tuhan itu menciptakan biomolekul yang bisa saling mengcover. Kalau yang satu nggak ada, maka bisa diganti dengan yang lain. Coba bayangkan, kalau teman-teman sumber energinya, sumber ATP-nya hanya berasal dari karbohidrat. Tidak bisa misalkan dari lipid, tidak bisa dari protein. Apa yang terjadi? Maka ketika karbohidrat habis, meninggal dia. Ya, padahal lemak masih banyak. Karena ternyata Pak, lemak nggak bisa Pak diubah menjadi ATP. Nah, itu kalau tidak bisa, ternyata kenyataannya adalah bisa. Karena Tuhan menciptakan mekanisme yang luar biasa.
ketika biomolekul diciptakan, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat itu sama-sama bisa mengcover semuanya. Jadi kalau orang itu kelaparan, karbohidrat sudah habis di dalam tubuhnya, maka dia dirombak dari lipid. Kalau lipid sudah habis, baru dari protein. Hati-hati kalau sudah dari protein, biasanya sudah kurus orang ya, badannya sudah kurus. Nah, tapi umumnya belum sampai itu ya, kecuali betul-betul negara yang miskin banget lah ya. Kita kan kalau kita insya Allah Indonesia masih bisa lah ya, dari karbohidrat dulu, kemudian sampai lemak dulu. Tidak perlu protein dirombak, jangan lah ya, itu miskin banget. Baik. Kemudian lipid juga punya fungsi lain, yaitu komponen utama dari struktur membran sel. Tadi saya sebutkan dalam membran itu ada namanya senyawa yang disebut dengan fosfolipid. Nah, itu makanya disebut dengan di sini fungsinya salah satunya adalah komponen utama struktur membran sel. Nah, kemudian juga lapisan pelindung. Ya, lapisan pelindung tentu ada wax dan seterusnya, itu kan melindungi ya. Atau juga komponen vitamin, hormon dan pigmen. Tadi sebutkan ada kelompok terpen dan seterusnya. Itulah kelompok-kelompok ini ya yang perannya sebagai metabolit sekunder. Baik, itu terkait dengan dua yang saya lanjutkan ya. Ini adalah protein. Kalau teman-teman protein ini saya yakin sudah sangat hafal ya, sangat paham. Protein ini apa? Jadi komponen utama dalam sel hidup dan seterusnya bla 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 bla. Fungsinya mana? Fungsinya banyak. Biasanya klasifikasinya berdasarkan fungsinya. Ada protein yang aktif secara biologi yang disebut dengan enzim. Itu sebagai biokatalisator. Enzim itu sebagai bahan atau sebagai molekul yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Itu disebut dengan enzim. Nanti kita lebih detail belajar tentang enzim di pertemuan berikutnya. Kemudian ada namanya protein pembangun, protein kontraktil, dan seterusnya sampai hormon dan sampai protein beracun seperti bisa gitu ya, itu juga protein, jenis protein atau protein cadangan. Nah, ini contoh-contohnya ada enzim, ada amilase, tripsin, sitokrom, dan sitokrom oksidase dan seterusnya. Ada protein pembangun, misalkan contohnya kolagen, glikoprotein, elastin, ya. Ada protein kontraktil, misalkan myosin, aktin, dinein, misalkan dari flagel gitu ya. Ada protein pengangkut, albumin, seruplasmin, hemoglobin ya. Kemudian ada protein hormon, ya hormon ini banyak ya. Auksin, kalau pada tanaman ada hormon pertumbuhan yang sebenarnya auksin, sitokinin, itu termasuk jenis protein hormon. Kemudian ada protein bersifat racun, contoh risin. Nah, itu protein racun dari beras ya. Nah, ini ada juga racun ular, ini juga termasuk protein. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan bentuk molekulnya, ada disebut dengan protein fibrous atau protein serat, ada globular. Kalau globular itu bulat-bulat gitu ya. Kalau fibrous itu cenderung fibril atau seperti benang-benang ya. Ada protein yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepolaran, yang dikenal dengan protein hidrofil, hidrofob. Hidro air, fil itu cinta, berarti hidrofil adalah cinta dengan air. Bagaimana protein itu dia senang dengan air, artinya larut dengan air, bisa berinteraksi dengan air. Sementara protein hidrofob, air fob itu benci, jadi dia benci sama air, maka protein ini tidak akan bisa larut dengan air. Ya. Contoh ini protein di sitoplasma, ada bagian yang disebut hidrofil, ya biasanya berinteraksi dengan bagian-bagian permukaan sitoplasmanya. Lalu kemudian ada bagian hidrofob yang cenderungnya biasanya di dalam, di bagian dalam. Ini ada protein membran. Oke, selesai proteinnya. Terakhir satu lagi yaitu terkait dengan asam nukleat. Asam nukleat sudah dijelaskan bahwa asam nukleat itu sebenarnya adalah suatu komponen tubuh kita, bahan biomolekul yang mengatur dia membawa fungsi informasi genetik. Dia mengatur tubuh memproduksi apapun itu diatur dari sini. Nah, intinya blueprintnya. Dan ini yang membuat karakter kelihatan, sampai karakter kelihatan fenotipe. Sederhananya gini.
yang membuat misalkan hidung kita adalah mancung, ada mancung banget, ada mancung setengah gitu. Itu karena adanya apa? Sesuatu yang terlihat, proteinnya, yang terlihat tampak. Tapi sebenarnya itu adalah diatur oleh apa? Oleh asam nukleat. Jadi di asam nukleatnya itu ada informasi genetik yang kemudian diterjemahkan menjadi protein. Oh, ini karena memang orang tuanya dulu memang hidungnya mancung, maka kemudian anaknya jadi mancung, ya. Kolaborasi dari orang tua kan seperti itu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan mangga ada yang manis, ada yang tidak manis. Nah, atau kemarin saya sebutkan apa ya di pendahuluan. Nah, contoh tadi ya, yang nasi pulen atau nasi tidak pulen tadi, itu kan sebenarnya adalah karena faktor genetik. Nasi pulen yang kadar amilosanya itu adalah rendah, dengan nasi perak yang kadar amilosanya itu tinggi, itu kan kenapa bisa ada kadar amilosa tinggi dan rendah, Pak? Itu karena informasi genetik yang dikandung oleh varietas itu. Jadi kalau teman-teman kemudian tertarik ingin menyilangkan, ya ada tuh di Fakultas Pertanian di Laboratorium Pemulihan Tanaman itu punya varietas-varietas unggul. Dia pulen beraroma wangi. Nah, itu kan berarti dari tetua apa? Dari tetua ternyata orang tuanya si beras awalnya itu adalah ternyata dari beras pulen juga. Yang dicari dari beras pulen disilangkan dengan beras wangi. Beras pulen yang tidak wangi dengan beras wangi yang tidak pulen. Kemudian disilangkan, dicarilah anaknya yang wangi dan pulen. Nah, itu kan menarik. Nah, asam nukleat ini itu penyusun bobot kering sekitar sampai 15%. Ya. Ada 2 jenis, ada DNA, ada RNA. Ya. Nah, di dalamnya itu ada yang membedakan antara DNA dengan RNA, yaitu gula, ya, gulanya, gula pentosanya. Kita lihat. Ini pada DNA, ini pada RNA. Kalau kita perhatikan sekilas, kita tidak akan menemui perbedaannya. Tapi kalau betul-betul detail, maka kita lihat di sini. Di C nomor 2, 1, 2 ya, di karbon nomor 2, H-nya ini, ini hanya H di C-nya ini, H, ini DNA, sementara ini adalah gugus hidroksil atau gugus OH, itu untuk RNA. Maka kalau kita perhatikan DNA itu kepanjangan dari deoxynucleic acid, asam deoksinukleat. Deoksi, D itu hilang, oksi adalah oksigen. Jadi pada DNA itu strukturnya ribosanya kehilangan oksigen. Sininya nggak ada oksigen. Deoksi, sama dengan misalkan dehidrasi. D kurang, hilang ya. Hidrasi, apa tuh? Air. Maka orang yang dehidrasi berarti orang itu kekurangan air kan? Nah, kalau hidrasi berarti penambahan air. Ini juga sama, deoxynucleic acid. Berarti dia apa? Deoksi berarti oksigennya nggak ada, D nggak ada, oksigennya nggak ada. Maka sini. Kalau ini ribonucleic acid, Nah ini dia ada OH, ada O-nya di sini. Maka untuk membedakan mudahnya seperti itu. Kalau teman-teman lupa struktur dari DNA dengan RNA, ya yang membedakan adalah gulanya, yang satu deoksi, yang satu ribo ya. Kalau deoksi berarti kehilangan oksigen sih. Baik. Strukturnya selain gula itu DNA dan RNA itu ada namanya basa nitrogen. Itu ada kelompok purin, ada kelompok pirimidin, nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Nah, ini kelompok purin dan pirimidin. Ini yang sebelah kiri ini adalah kelas utamanya ya. Ada purin, ada pirimidin. Nanti kalau kemudian kelas utamanya ini, struktur utamanya ini kemudian ada rantai sampingnya, ada gugus fungsi yang mengikat di dalamnya, maka bisa dibedakan lagi. Purin itu dikelompokkan menjadi adenin dan guanin. Adenin itu ada NH2 di sebelah sininya, di C berapa ini ya kalau hitungannya. Kemudian ini ada O dan ada NH2 di sini untuk guanin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Sementara pirimidin terdiri atas 3, ada sitosin, timin, dan urasil. Kalau timin ditemukan pada DNA, kalau urasil ditemukan pada RNA ya. Jadi kalau pada DNA dan RNA bedanya tadi gulanya,
Kalau DNA itu deoksi, kalau RNA itu ribosa. Kalau DNA itu deoksiribosa, tapi kalau RNA itu ribosa ya kan. Nah, satu lagi perbedaannya adalah bahwa DNA itu basa nitrogennya itu mengandung timin, sementara RNA mengandung urasil, pengganti dari timin. Ini ada yang disebut dengan nukleosida. Nukleosida itu apa Pak? Nukleosida itu sebenarnya gabungan antara gula ya dan nanti ada disebut dengan ini kan ribofuranosa, alfa ribofuranosa, yang di situ tidak ada fosfatnya. Kalau nukleotida itu ada fosfatnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan asam nukleat itu sebenarnya adalah polimer. Polimer itu apa? Poli itu banyak, mer itu bagian kecilnya ya, penyusunnya. Jadi banyak, tersusun atas banyak bagian kecil. Sama dengan polisakarida. Poli itu banyak, sakarida itu bagian kecilnya. Cuman kalau polisakarida kan karbohidrat. Kalau asam nukleat ini juga polimer juga. Tetapi bedanya di mana? Kalau asam nukleat polimernya komponen dasarnya, kalau karbohidrat tadi kan ada glukosa ya kan? Ada glukosa, ada fruktosa. Kalau asam nukleat komponen dasarnya itu nukleotida. Jadi nukleotida 1 dengan nukleotida yang kedua, ketiga, keempat, kelima disambung-sambungkan itu menjadi rantainya panjang yang disebut dengan asam nukleat. Bisa DNA, bisa RNA, itu sama ya. Nah, nukleotida itu terdiri atas 3 struktur. Yang pertama adalah gula ribosa atau deoksiribosa. Kemudian adalah struktur yang kedua adalah basa nitrogen, dan yang ketiga adalah fosfat. Jadi kalau disebut dengan nukleotida berarti 3 lengkap ya. Ada gula ribosa, ada basa nitrogen, juga ada 1 fosfat. Tapi kalau nukleosida berarti fosfatnya hilang. Sudah tidak ada fosfat. Jadi tinggal apa? Tinggal gula ribosa dan basa nitrogen. Ini contohnya adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu kan ATP, senyawa berenergi tinggi, ATP, yang itu memang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. ATP itu adenosin trifosfat. Kita bisa tebak apa itu? Dia sebenarnya termasuk nukleotida. Coba perhatikan. Adenosin trifosfat. Berarti ada trifosfat. Fosfatnya ada 3. Adenosin. Adenosin itu apa? Adenosin berarti ada adenin. Adenin berarti basa nitrogennya itu kelompok apa? Kelompok adenin. Nah, tinggal gulanya ribosa. Mantap kan? Contoh ini. Ini adalah ATP, ini senyawa energi tinggi. Nah, di sinilah kenapa disebut dengan energi tinggi, karena di sini ada ikatan P ya, fosfat di sini, yang ketika diputus 1 aja, wah sini sudah bisa untuk beraktivitas ya. Ini senyawa berenergi tinggi. Nah, kita perhatikan di sini. Adenosin trifosfat, ATP. Itu saya sebutkan tadi ada basa nitrogen, ada gula ribosa. Ingat ini ribosa ya, karena ini ada O-nya, bukan deoksiribosa, tapi ini ribosa. Kemudian ada fosfat. Trifosfat, ini trifosfat. Oke ya, jadi ATP itu mudahnya adalah adenosin trifosfat. Trifosfat jadi pasti ada 3 fosfat. Adenosin itu berarti gulanya gula ribosa, di sininya kelompok purin ya, adenin ya, kelompok adenin. Oke, mudah ya. Oke, selesai mata kuliah kita tentang biomolekul. Tadi saya sudah bahas sedikit banyak tentang karbohidrat, kemudian saya bahas juga tentang lipid, kemudian protein, dan terakhir asam lemak. Baik, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan langsung. Saya bisa menjawab. Silakan. Saya dulu. Perkenalkan, nama saya Caesar Gilan Kebermana dengan nomor induk dengan NIM A1D021038. Mohon izin untuk bertanya. Silakan. Untuk pertama
dalam penggolongan karbohidrat tadi, pada oligosakarida itu kan sebenarnya terdiri, contohnya itu rafinosa dan stakiosa. Nah, eh, yang membedakan lagi, rafinosa ini terdiri dari trisakarida. Kalau stakiosa ini kan terdiri dari tetrasakarida. Kenapa bisa beda ya Pak kandungannya antara rafinosa ini sama stakiosa? Kalau stakiosa itu kan terdiri dari 2 galaktosa ya Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, lipid itu kan menyimpan energi kimia dalam bentuk ATP pada respirasi aerob, pada katabolisme karbohidrat. Umumnya ATP ini disimpan di mana Pak? Dan apakah itu hanya mengandung satu ATP atau lebih? Terima kasih. Wah, menarik ini pertanyaannya ya, Mas Cesar. Baik, tadi saya sebutkan pengelompokan karbohidrat itu ada yang orang mengelompokkannya ke dalam 3, yaitu karbohidrat kelompok monosakarida, ada yang disakarida, ada yang langsung polisakarida. Tapi ada juga yang kemudian mengelompokkan menjadi oligosakarida. Jadi oligosakarida itu kalau tadi monosakarida kan 1, kalau disakarida itu 2. Jadi 2 karbohidrat sederhana. Kalau oligosakarida itu biasanya lebih dari 2 tapi sebelum 10. Ya, lebih dari 2 tapi sebelum 10. Nah, terkait dengan struktur tadi yang disebutkan, contoh-contohnya misalkan oligosakarida, kenapa misalkan 1 kemudian berbeda gitu. Memang kalau berbeda sih umumnya ya memang karena fungsinya barangkali, tapi saya tidak begitu detail ya. Artinya kalau misalkan kadang ini pertanyaan seperti pertanyaan anak saya sih sebenarnya gini ya. Kenapa ini bedanya dengan itu gitu ya? Pertanyaan anak saya itu kadang membuat saya bingung juga gitu ya menjawab. Misalnya gini, kenapa ada orang jahat? Ya kan? Orang jahat kok diciptakan gitu ya? Kenapa sih orang jahat itu sama Tuhan nggak dimatikan aja? Gitu ya? Ya kenapa sih dibiarkan gitu ya? Nah saya bingung kan? Nah itu. Atau kenapa ada setan? Nah, itu. Nah kalau menjawab menguak misteri ini, wah, sejujurnya saya juga belum begitu paham ya terkait dengan tadi yang disebutkan Mas Cesar. Kenapa ini beda antara struktur satu dengan struktur yang lainnya? Kalau bayangan saya ini kemungkinan besar adalah memang semua kan pengelompokan ini kan ada fungsi-fungsi masing-masing. Contohnya misalkan kelompok dari disakrida misalkan itu contohnya adalah laktosa. Itu kan kelompok laktosa itu gula yang banyak ditemui di susu misalkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Salma. Nanti ya sebentar ya Mbak Salma ya. Nah, banyak ditemukan di susu. Nah, di kelenjar susu gitu ya. Di situ kemudian diperlukan untuk apa? Untuk konsumsi bayi misalkan. Karena dia mengandung karbohidrat sederhana yaitu ada glukosa di sana. Nah, itu perannya di situ. Nah, ada sambungannya. Jadi strukturnya sederhana, kemudian bisa diolah, bisa menjadi cepat diolah. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaan Mas Cesar lebih jauh, mungkin nanti kita akan eksplorasi sama-sama ya tentang perbedaan itu apa sih landasannya gitu ya, landasannya apa. Nah, sejujurnya saya belum tahu ya, nanti kita saya cari tahu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah tadi disebutkan ATP ya. Misalkan lemak itu kemudian bisa menjadi ATP. Ya betul, lemak itu kan disebut dengan karbohidrat, lemak itu adalah energi simpanan. Jadi nanti ketika sumber karbohidrat sudah tidak ada, maka bisa dipakai lemak untuk diubah menjadi ATP. Nah, pertanyaannya adalah ATP-nya bagaimana Pak? Disimpan atau gimana Pak? Dalam jumlah banyak atau berapa Pak? Nah, kalau Mas Cesar nanti belajar di katabolisme, contoh saja, 1 molekul glukosa kan monosakarida ya, 1 molekul glukosa itu ketika di katabolisme sampai kemudian secara aerob dia memerlukan oksigen,
Lalu kemudian dijadikan ATP, menjadi ATP itu bisa nyampe 38 ATP. ATP-nya ada 38 untuk satu molekul glukosa. Ya. Bayangkan sekarang kita makan nasi. Nasi itu dari apa? Dari pati kan? Pati itu kira-kira strukturnya berapa monosakarida? Nah, tadi kan ada 1000 lebih ya kan? Di dalam pati itu ada lebih dari 1000 monomer glukosa. Nah, kalau lebih dari 1000 monomer glukosa, kalau kemudian tubuh kita mengkatabolisme, maka tinggal dikali saja, satu molekul glukosa saja bisa sampai 38 ATP. Kalau kemudian satu molekul pati, berarti kita bisa perhitungkan dia dikali 38. Nah, kalau ternyata yang kita makan itu tidak hanya satu molekul pati, ternyata banyak molekul pati, maka lebih banyak lagi ATP yang kita akan hasilkan. Nah, ATP-nya di mana, Pak? Ya, menariknya ATP, kalau teman-teman kemudian tubuh itu, sekali lagi saya sampaikan, tubuh itu akan membuat sesuatu yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita banyak beraktivitas, berarti perlu banyak ATP. Nah, kalau perlu banyak ATP, berarti semakin banyak karbohidrat dirombak. Ya kan? Dibalik sekarang, kalau kita tidak banyak aktivitas, berarti ATP yang dibutuhkan sedikit kan? Sedikit apa banyak? Sedikit kan ya? Maka ketika ATP yang dibutuhkan sedikit, berarti katabolisme atau proses penguraian dari karbohidrat itu menjadi sedikit untuk dihasilkan menjadi ATP. Nah, kalau sedikit menjadi ATP, dia kemana Pak larinya? Disimpan dalam bentuk glikogen, disimpan dalam bentuk pati, kalau pada tumbuhan. Nah, lemak pun sama. Kalau lemak, itu kan lemak kan umumnya akan diubah menjadi, itu namanya asetil-CoA. Asetil-CoA ini nanti bisa langsung bisa diubah menjadi glukosa atau bisa disimpan menjadi lipid simpanan. Nah, jadi lemak itu bisa dijadikan energi karena dia sebenarnya dari asetil-CoA berubah menjadi ATP. Nah, gitu ya. Jadi ATP-nya kemana Pak? ATP itu ya untuk aktivitas kita. Ketika aktivitas kan kita mengeluarkan panas ya. Nah, itu untuk energi seperti mesin lah ya, mesin gitu ya. Kita kan motor kita, atau motor itu kan butuh ya, butuh bensin gitu ya. Kemana larinya ya? Melalui proses itu, pembakaran itu. Pembakaran itu kan menghasilkan CO2 dan H2O misalkan kan. Ada katabolisme kan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kemudian ATP-nya itu dihasilkan. Oke, jadi itu yang bisa saya bantu menjawab ya Mas Cesar. Jadi kalau kemudian masih mengeksplorasi lebih jauh, ini Mas Cesar mungkin perlu dicontoh dengan teman-teman yang lain. Jadi membacanya lebih banyak ya. Jadi termasuk tadi digambarkan itu sebenarnya dikelompokkan di slide itu hanya monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Nah, Mas Cesar sudah mencari tahu, oh ternyata ada kelompok oligosakarida, Pak. Ya, ada oligosakarida di contoh-contohnya. Ya silakan, nggak apa-apa. Contohnya itu akan lebih mantap. Semakin dengan kita semakin banyak membaca, kita semakin banyak tidak tahu ya. Karena semakin banyak membaca, semakin rasa ingin tahu kita muncul. Nah, berarti kita merasa seolah-olah semakin tidak tahu kita. Tapi kalau orang sedikit membaca, seolah-olah dia pandai. Seolah-olah dia pandai, semakin tahu dia. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Mungkin seperti itu kan. Baik, berikutnya ada Mbak Salma. Silakan Mbak Salma yang ini tanyakan. Sudah angkat tangan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Nur Hikmah dengan NIM A1D021165. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan kalau beras pulen dan pera itu ditentukan dengan kadar amilosa dan amilopektin, yang mana kalau beras pera itu amilosanya tinggi dan pulen itu amilosanya sedang. Dan tadi juga Bapak menjelaskan kalau beras pera dan pulen itu tergantung faktor genetik. Pertanyaan saya, ada atau enggak sih Pak faktor tertentu atau faktor lain di luar faktor genetik yang membuat kadar amilosa dan amilopektin itu beda-beda? Terima kasih Pak. Wah, menarik ini pertanyaannya, mantap. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan mahasiswa tingkat 1 nih, harusnya pertanyaan mahasiswa tingkat berapa udah mau penelitian ya. Baik, tadi disebutkan bahwa amilosa itu menentukan struktur nasi itu pulen atau tidak. Betul.
Jadi proporsi amilosa yang semakin tinggi, itu kecenderungannya akan semakin perah beras itu. Karena kalau proporsinya amilosanya tinggi, berarti kan amilopektinnya rendah ya. Nah itu. Kalau semakin kecil amilosanya seperti beras ketan itu sekitar 1-2%, nah itu semakin lengket ya, semakin pulen dia. Ya, orang kita sih nggak suka ya ketan, kadang nggak suka kan. Biasanya kita sukanya pertengahan sekitar 20-25%. Kalau orang Jepang sekitar 10-20% ya sukanya amilosanya. Baik, amilosa dan amilopektin itu kan jenis pati. Pati itu kan ketika ada individu, ada tanaman yang punya karakteristik berasnya pulen, itu umumnya ada faktor genetik yang hasil dari turunan. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, adakah faktor non genetik yang bisa kemudian mempengaruhi bahwa beras itu pulen atau tidak pulen? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana. Jadi di makhluk hidup itu selain faktor genetik ada faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terkadang itu turut andil di dalam menentukan sifat yang kelihatan. Contohnya misalnya gini ya, contohnya saya punya mangga. Mangga itu saya yakin mangga ini itu adalah mangga gedong gincu. Mungkin kalau orang Cirebon tahu ya, mangga gedong gincu itu mangga apa. Itu mangga yang enak, ranum, warnanya merah merona ya, seperti gincu, agak bulat, manis. Ataulah mangga arum manis. Itu faktor genetiknya bagus. Seperti arum manis contohnya. Misalnya dia aromanya wangi, rasanya manis. Bahkan teman saya yang di Jepang itu pernah melakukan pengetesan mangga kita arum manis dibandingkan dengan mangga Jepang yang paling mahal. Satu kilo mangga harganya bisa 1 juta. Bayangkan teman-teman. Di Jepang ada mangga, 1 kilo mangga itu harganya 1 juta. Itu mangga termahal di dunia. Paling enak di dunia. Itu diuji blind test. Matanya ditutup, mangga arum manis, mangga termahal itu, dan beberapa mangga lain. Ternyata mangga arum manis itu tidak bisa dibedakan dengan mangga Jepang itu. Ya, yang harganya mahal itu. Jadi berarti produk kita itu sebenarnya adalah kualitasnya tinggi. Cuman brand image aja yang kadang-kala kita lebih senang luar negeri gitu ya. Padahal sebenarnya kita bagus. Oke, saya kembali ya. Jadi umpamanya kita punya mangga yang kemudian kualitasnya genetiknya bagus. Lalu teman-teman beli 2 lah ya bibit mangga itu dari orang yang menghasilkan. Misalkan penyetak mangga atau pencangkok lah gitu ya. Pasti kan kalau dari cangkok itu kan hasilnya akan sama dengan indukan kan? Ya kan? Oke, kalau gitu saya beli 2, Pak. Yang satu saya tanam ya di dekat rumah saya yang di datar rendah. Yang satu saya tanam di pegunungan, di dataran tinggi. Kira-kira nanti terakhir ada beda nggak hasilnya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Menurut saya beda, Pak. Gimana Mas? Bedanya kira-kira apa? Pengaruh apa itu? Menurut saya beda karena yang pertama itu pengaruh alam ya. Terus tanah, unsur hara, sama iklim juga. Yang saya tahu itu kalau mangga itu lebih bagus di dataran rendah sama yang iklimnya panas, Pak. Kalau yang saya tahu. Jadi kemungkinan antara yang di dataran rendah sama dataran tinggi itu akan beda. Soalnya iklimnya juga beda, Pak. Kalau dataran tinggi itu kan rata-rata kalau di sini ya itu tuh dingin, Pak. Kalau dataran tinggi. Kalau dataran rendah panas. Jadi lebih bagus yang di dataran rendah. Sekian. Mantap, jawabannya betul sekali Mas Asep ya, terima kasih. Jadi gitu ya, jadi ketika kita menanam satu pohon dari sumber yang sama, dari indukan yang sama, kita berharap nanti secara genetik sama hasilnya, ternyata faktor lingkungan mempengaruhi. Jadi ketika kita tanam di lingkungan yang sesuai, di datar rendah gitu ya, yang sesuai dengan tumbuh kembangnya mangga itu, hasilnya optimal, bagus. Tapi ketika kita tanam di dataran tinggi yang cuacanya dingin ya kan,
kemudian di situ mungkin ada cahaya matahari yang tidak optimum, unsur hara dari tanahnya yang nggak optimum dan seterusnya, ternyata juga mempengaruhi. Ya, contoh lagi ya, saya kasih satu contoh lagi. Ada peneliti, saya dulu kolaborasi dengan dosen di Unpad, itu melakukan penelitian antosianin. Antosianin itu pigmen yang banyak kita temui di apa namanya yang warna merah itu. Misalnya beras merah, ada beras hitam, itu kan antosianin. Semakin hitam itu antosianinnya tinggi. Semakin pucat, makin putih antosianinnya rendah. Nah, ini saya tidak ke arah beras, tapi ke arah ubi. Nah, peneliti dari Unpad itu meneliti, dia ingin meneliti ubi ungu. Ubi ungu kan tentu sumbernya dari yang sama kan, tapi ternyata ketika ditanam di tempat yang berbeda, kadar antosianinnya beda. Kadar antosianin padahal dari sumber tetua yang sama, orang tua yang sama, genetiknya sama. Tapi ketika ditanam di daerah mana dan di daerah mana itu ternyata antosianinnya beda. Bingung kan? Apa ini penjelasannya? Secara genetik sama, tapi kok ada hasilnya beda? Itu karena faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu juga punya andil dalam mempengaruhi karakter yang nampak pada tanaman yang kita memang teliti atau kita memang ingin lihat gitu ya. Itu ya Mbak Salma. Termasuk juga tadi beras. Jadi sangat memungkinkan beras Jepang yang ada di Jepang yang varietasnya betul-betul amilosanya misalkan antara 10 sampai 20%, yang harusnya itu akan menjadi sangat pulen. Ketika kita tanam di Indonesia, bisa jadi amilosanya jadi kadarnya meningkat. Bisa jadi misalkan di atas 20. Tadinya pulen banget, ya agak pulen barangkali seperti atau pulen. Bisa karena faktor lingkungan. Gitu ya. Tapi kalau detailnya, kalau di beras saya belum tahu ya, artinya informasi betul-betul hasil penelitiannya mungkin saya perlu eksplorasi, kita perlu eksplorasi ya. Tapi kalau tadi di kadar antosianin di ubi, termasuk di mangga, memang kita tahu ada buktinya gitu ya. Tapi analoginya akan sama lah ya, analoginya akan sama. Jadi meskipun ada faktor genetik yang mempengaruhi, tetapi ada faktor lingkungan yang turut andil. Satu lagi analogi sederhananya gini. Misalkan ada satu orang tua punya anak kembar. Anak kembar pertama kemudian dia asuh sendiri. Anak kembar yang kedua ternyata terpisah dengan dia dan diasuh oleh orang yang ada di jalanan misalkan. Yang tidak diurus. Kira-kira penampakannya gimana akhirnya? Yang di jalanan mungkin jadi hitam, dekil ya kan? Kalau yang diurus sama dia putih, ya cantik mungkin seperti itu. Kan ada faktor lingkungan di situ yang berperan. Nah, gitu ya. Jadi tentu kita juga tidak hanya mengandalkan faktor genetik. Betul, faktor genetik penting, tapi ada faktor lingkungan juga ikut penting. Syukur-syukur kita bisa padukan, tapi seperti Mas Asep tadi bilang, genetik bagus, kita tanam di lingkungan yang optimal, yang sesuai. Maka hasilnya akan top, ya hasilnya akan bagus. Itu ya, Mbak Salma. Makasih. Ada lagi, satu lagi mungkin. Biasanya asisten saya nih, Mbak Putri yang menunjuk-nunjuk nih. Mbak Putri, saya angkat jadi asisten lah ya, bagian menunjuk-nunjuk ya. Siapa Mbak sasarannya berikutnya nih di sini nih, yang kira-kira mau saya tanya? Pak, izin bertanya. Oh, ini pinter nih ya. Sebelum saya tanya, ditanya dulu. Pokoknya teman-teman harus strategi sama saya ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Kalau teman-teman nanya, saya nggak ada jadi nanya. Mbak Putri sebentar ya, ada yang nanya. Siapa Mbak Desi ya? Kenapa sih Pak lemak tidak jenuh itu lebih cepat menghasilkan bau tengi daripada lemak jenuh? Wah, benar. Terima kasih. Kenapa Pak lemak tidak jenuh apa tadi? Jenuh? Tidak jenuh lebih cepat menghasilkan bau tengi daripada lemak jenuh. Oke, itu menarik. Kalau teman-teman perhatikan, lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh apa bedanya? Ya bedanya ikatan rangkap. Nah,
Kalau lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangkap kan? Kalau lemak tidak jenuh itu ada ikatan rangkap. Nah, tengik atau tidak tengik itu karena faktor oksidasi. Bereaksi dengan oksigen. Ada oksidasi. Ya. Ingat, ada ikatan rangkap, dia teroksidasi, mudah teroksidasi. Ikatan rangkap itu kalau kita belajar di kimia, itu ada ikatan pi, ya, ikatan pi yang mudah ada ikatan yang kemudian di situ ikatan rangkap itu sangat mudah bereaksi. Analoginya sederhananya gini ya. Kira-kira kalau teman-teman misalkan ya suatu saat bilang, aduh Pak Ibu saya sudah jenuh sekali belajar. Kira-kira apa tuh? Kira-kira kalau diminta belajar sama orang tuanya mau nggak? Mau nggak? Saya kok sudah jenuh banget belajar ini. Saya sudah jenuh banget. Terus kata bapak ibunya, udah belajar kamu. Sudah jenuh. Maknanya apa? Sudah betul dalam kondisi yang dia tidak bisa lagi melakukan itu. Tidak bisa bereaksi lagi. Tidak bisa sesuatu melakukan belajar lagi. Atau misalkan, ini kan masih muda-muda nih ya, anak-anak ABG lah ya. Saya contohkan sederhananya, yang anak muda kan biasanya, misalkan Mas Bagus Satria nih, misalkan punya pacar nih ya, Mas Bagus ya. Bagus, punya pacar nggak? Hah? Jawab dong, nggak ada suaranya. Oh belum punya, ya belum punya. Mas Bagus, misalkan punya pacar, maka kemudian bilang sama pacarnya, saya sudah jenuh dengan hubungan kita. Iya, berarti apa tuh? Berarti apa tuh? Mau ganti pacar, Pak. Nah, cocok, mau ganti pacar. Ya kan, sudah jenuh, berarti saya udah nggak mau lagi dengan kamu, nggak mau bereaksi lagi dengan kamu. Ngapain lah kamu ada hadir di hidup saya lagi gitu kan? Udahlah ngapain gitu ya. Nah itu kan sudah jenuh. Ini sama dengan kasus asam lemak tidak jenuh dengan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu katanya tunggal, tidak mudah bereaksi. Sementara asam lemak tidak jenuh, ikatannya ada ikatan rangkap di situ. Disitulah ikatan rangkap mudah bereaksi. Nah, mudah teroksidasi. Akhirnya mudah tengik, ya kan? Karena adanya reaksi di situ. Nah, gitu sederhananya gitu ya. Bahasa saya sederhana ya, mudah-mudahan bisa ditangkap lah ya. Itu ya, Pak. Mana tadi yang nanya? Mbak Desi ya? Iya Pak, terima kasih. Ah, gitu ya, baik. Ada lagi mungkin, ini jangan sampai Mbak Putri sebagai asisten saya nggak tugas ini. Nanti makan gaji buta dia kan? Memang digaji Pak, gaji pahala ya. Gitu ya. Mbak Putri, ada yang ingin mau Mbak Putri tunjuk? Pak, saya mau tanya. Ada yang nanya lagi ya. Aduh, nggak jadi Mbak Putri, maaf ya. Ada dua lagi lah ya, ini Mas Danang dengan Mas siapa? Intan, Pak. Seorang coba Mas Danang dulu kali tadi raise hand dulu baru suaranya Mbak Intan Mas. Mas Danang silakan. Pak, terima kasih. Ya, saya perkenalkan, saya Temasam Nyaji. NIM A1 B0 21152. Ya, saya 8, mau nanya. 19. Saya pernah mendengar bahwa jika makanan mengandung protein tinggi, maka kandungan lemaknya pun tinggi. Apakah hal tersebut benar? Terima kasih. Menarik ini ya. Pak, kalau saya punya informasi ada makanan yang kandungan proteinnya tinggi, proteinnya tinggi ya? Kemudian lemaknya tinggi gitu ya? Ya. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada kaitannya tuh antara protein tinggi dengan lemaknya tinggi. Karena masing-masing biomolekul terpisah, dia nggak nyambung. Jadi kan protein komposisinya sendiri, lemak komposisinya sendiri. Nah, kalau kecuali Mas Danang beli nasi Padang, isinya rendang. Nah, nasi Padang isinya rendang, itu pasti protein tinggi, lemaknya tinggi. Kenapa? Karena nasi rendang itu dimakan dimasak beberapa hari, ya kan? Dimasak beberapa hari kan kandungan lemak tinggi. Nah, jangan-jangan yang ngasih tahu informasi itu contoh kasusnya adalah nasi Padang makan rendang. Nah, mungkin seperti itu. Meskipun sebenarnya itu tidak ada kaitannya ya.
tidak ada kaitannya berkorelasi ketika makanannya protein tinggi, maka lemaknya akan tinggi ya. Tidak, kalau sependek pengetahuan saya itu tidak ada kaitannya antara itu ya. Baik, Mas Danang itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Sekarang Mbak Intan, silakan. Pak, saya mau tanya. Kan ya, tadi saya Bapak mau jawab. Iya, kan tadi Bapak menyebutkan yang misalnya pohon mangga itu manis karena DNA di asam nukleat. Nah, Pak, misalnya nih Pak, ada pohon mangga. Nah, itu buahnya tuh selalu asam. Nah, itu berarti kan DNA-nya kan memang dari DNA-nya, Pak. Nah, kalau misalnya saya mau buat pohon mangga itu jadi manis, nah itu saya harus nambahin DNA itu bisa atau enggak, Pak? Makasih, Pak. Wih, menarik ini. Pak, kalau ada tanaman mangga, punya saya asam. Saya pengen ubah dia jadi manis, Pak. Gimana caranya? Tambahin DNA, gimana, Pak? Yang menjadi pertanyaan, gimana cara nambahin DNA? DNA siapa yang ditambahkan? Gitu kan ya? Nah, paling cocok sebenarnya Mbak Intan menyilangkan mangga itu dengan mangga lain, Mbak. Jadi kan ketika mangga itu berbunga, kan ada bunganya tuh, ya kan? Iseng-iseng lah kawinkan dengan mangga tetangga. Misalkan mangga yang manis, sudah tahu manis. Silahkan, Mbak. Silahkan. Nah, Mbak Intan nanti dapat pahala kan? Kenapa? Menjadi macomblang, menjadi penghulu, ya kan? Menjadi penghulu ya, menikahkan, ya kan? Antar mangga, dua mangga itu yang tadinya terpisah jarak dan waktu akhirnya dikawinkan. Nah, nanti harapannya anaknya nanti ketika dia berbuah itu ada yang karakteristiknya manis. Nah, itu penambahan yang dilakukan dengan cara menyilangkan dengan yang lain, dengan putik yang lain atau apalah ya, itu misalkan kalau dia misalkan ada, kan kalau tanaman itu kan ada benang sari, ada putik ya. Nah, ada benang sari, ada putik. Nah, ambillah benang sari dari tempat lain, dari mangga yang manis. Kemudian ditaruhlah di situ, di mangganya Mbak Intan yang asam itu, di putiknya. Wah, di situ. Jangan hanya satu, banyak aja ya, lakukan di beberapa tempat. Harapannya nanti ketika dia berbuah, itu sudah kolaborasi, campuran antara jantan dan betina. Jantannya dari mangga tetangga yang manis, betinanya dari mangga Mbak Intan yang kecut, yang asam. Ketika dihasilkan buah, nanti ada biji, harapannya ada perubahan sifat, ya, sifat dari mangga yang baru itu. Harapannya gitu. Nah, jadi Mbak Intan betul pertanyaannya menarik dan keren. Ya, bisa nggak Pak kita menambahkan DNA? Bisa. Menambahkan DNA dengan apa? Menyilangkan. Menyilangkan kan pada hakikatnya adalah menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan DNA-nya. Karena apa? Anak itu kan hasil persilangan dari dua orang tua, separuh dari kromosom orang tuanya yang laki-laki dan separuh dari yang ibu, bisa digabung jadi anak utuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti Mbak Intan punya mangga yang kecut itu ingin diubah, tapi diubahnya nanti hasilnya nanti ke anaknya ya Mbak ya, bukan ke mangganya itu. Jadi bukan mangganya itu jadi jreng berubah jadi manis, bukan ya. Tapi anaknya yang dihasilkan ketika dia berbuah, berbiji, nah harapannya itu yang ketika tanam dia jadi manis gitu loh. Tapi kalau ditambahkan kemudian akhirnya jadi berubah mangganya itu menjadi abrakadabra, menjadi mangga yang sangat manis, ya itu mungkin tidak seperti itu gitu ya. Itu ya Mbak Intan ya. Makanya kalau punya mangga yang kecut, kadang kalau frustasi ya potong aja gitu. Ya diganti ya mangga yang baru, tapi kasihan juga ya, mungkin barangkali dia punya karakter yang bagus. Misalkan boleh buahnya misalkan kecut, tapi buahnya banyak Pak. Mangga saya ini Pak, meskipun kecut, buahnya banyak dan besar-besar Pak. Oke, bagus itu, karakter yang bagus, mulia itu. Bagaimana kita muliakan? Dengan cara kita silangkan dengan mangga yang manis. Nah, harapannya apa? Kita menjadi
penghulu yang berhasil, yang kemudian kita menghasilkan anaknya yang manis dan buahnya besar serta banyak. Itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Intan. Baik, Mbak Intan tadi sudah, kemudian Mbak Desi, Mas Asep, Mas Asyar sudah. Apakah Mbak Putri akan bertugas? Saya nggak tahu nih. Silakan Mbak Putri. Satu lagi nih sebelum kita. Bertanya, Pak. Aduh, satu lagi nih Mas Bagus Satria ingin bertanya. Mbak Putri, sepertinya pada siang hari ini Mbak Putri tidak kebagian tugas ya. Ya, silakan Mas Bagus. Ya, izin bertanya Pak. Berdasarkan strukturnya asam amino itu kan ada yang bersifat amfoter. Itu terdapat gugus COOH yang sifatnya basa. Terus ada yang NH2 sifatnya itu kebalik Pak, yang COOH itu sifatnya asam. Terus yang NH2 itu sifatnya basa. Itu kenapa kebalik ya Pak? Kenapa kebalik? Menarik kan? ya. Gitu. Sifat amfoter suatu sebenarnya bukan protein ya Mas. Amfoter itu asam amino. Asam amino itu punya karakter dia bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif, atau bisa bermuatan netral. Tergantung gugus fungsinya. Jadi di asam amino itu strukturnya ada NH2, ada COO-min. Ya kan gitu ya Mas Bagus ya. Oke. Nah, idealnya dia sebetulnya strukturnya sebentar saya inikan dulu ya. Misalkan kita contohkan gini ya. Ini gimana caranya nih? OH ya, ini gugus karboksilat ya. Kemudian ini ada R, rantai samping. Nah, ini ada namanya gugus amino. Ini H. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum Pak. Nggak kelihatan ya? Belum ya. Oke, baik. Sebentar saya pindahkan dulu ke sini ya. Oke, sulit ya, sepertinya sulit. Nanti coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau saya punya misalkan asam amino itu kan strukturnya gini ya, saya gambarkan. Saya tulis dulu di sini. Nah, misalkan ini ya, kelihatan nggak? Misalkan ini, aduh nggak kelihatan juga ya. Nah di sini ada COOH, ini kelebihan 1. Nah ini kelebihan 1. Nah ini ada asam amino, struktur dasar asam amino. Ada rantai R, ada gugus amino NH3, ada gugus COOH, karboksilat. Ya. Ini muatannya netral nih, Mas. Muatannya netral. Kalau kemudian dia di dalam air, dia akan mengion. Maka akan berubah jadi begini. Sorry tadi NH2 ya, sekarang NH3. Ini. Ya. Jadi tadinya NH2 menjadi NH3+, ini tadinya COOH jadi COO-min. Ya. Ini masih netral kalau di dalam air. Ya. Pertanyaan Mas Bagus tadi, kalau kemudian dia kehilangan ya? Kehilangan apa tadi Mas?
Saya yang ini Pak, kebalik maksudnya. Yang kebalik. Nah, intinya sebenarnya muatan ini kan bergantung dengan ini. Ini kan asam amino, itu struktur dasarnya itu sebenarnya netral. Tetapi yang membedakan dia di sininya nih. R di sini. Rantai samping dari asam amino ini itu bisa kemudian bisa bersifat dia menjadi bermuatan positif atau dia bisa bermuatan negatif, tergantung yang di sini. Saya contohkan gini. Kalau misalkan di sininya ada gugus amino. Gugus amino lagi nih, rantai sampingnya itu mengandung gugus amino. Ya. Plus tadi. Maka kecenderungannya adalah muatannya berapa? Plus 1 kan ya? Dia bermuatan positif. Pak. Bermuatan positif. Tapi kalau ternyata yang di gugus sampingnya itu mengandungnya bukan NH, ini NH3, sorry. Bukan NH3+, ya ini bukan NH3+, tapi dia COO-, berarti nanti di sini adalah min, di sini min, di sini plus 1. Jadi bermuatan negatif 1. Nah, nanti kalau misalkan lebih lanjut, nanti kita bahas di pertemuan tentang protein ya. Tentang protein, terus kemudian tentang asam amino. Nah, ini sederhananya gitu. Jadi amfoter itu punya kemampuan dia bermuatan positif atau negatif ya, asam atau basa. Jadi ketika asam, kenapa dia bisa asam? Karena memang COH itu kehilangan haknya menjadi CO-. Kalau dia kehilangan haknya, berarti apa maknanya? Apa coba kalau dia kehilangan H? Kan H itu plus ya Pak? Iya, H itu plus. Ya. Nah ingat asam basa menurut Arrhenius itu kan kadar H plus dan OH minus. Ya, H plus dan OH minus. Jadi kalau H plusnya banyak, maka dia asam. Kalau H plusnya sedikit, maka dia basa ya kan? Nah itu. Jadi kalau suatu asam amino, kalau misalkan dia bermuatan asam Pak, itu kan berarti apa? Itu kan kalau kemudian haknya hilang ya gitu ya, haknya hilang, berarti kan bermuatan basa misalkan, haknya hilang. Ketika haknya hilang atau mengion, berarti kan hak itu kemudian membuat lingkungannya menjadi asam ya kan, hanya banyak haknya kan, banyak H plusnya di situ kan. Nah di situ yang kemudian akan detail ya, lebih lanjut sebenarnya kita akan bahas ketika kita diskusikan masalah bagaimana kemudian asam amino di katabolisme. Asam amino di katabolisme itu ada mekanisme ketika dia kehilangan gugus aminonya bagaimana ya kan, atau NH2-nya kehilangan itu seperti apa, ini nanti ada mekanisme sendiri. Jadi barangkali itu yang penangkapan saya tadi dari pertanyaan Mas Bagus. Kalau memang kurang, silakan Mas ditanggapi. Barangkali, Pak, bukan itu maksud saya gitu. Mungkin seperti apa, silakan. Udah Pak, udah paham. Tadi yang sempat bingung yang kehilangan hak, tapi udah paham. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Mas Bagus Satria dan yang lainnya yang sudah bertanya. Waktu sudah pukul 12.19, tinggal 1 menit lagi. Terima kasih juga Mbak Putri sudah membantu saya mendorong teman-temannya untuk bertanya ya kan. Jadinya Mbak Putri tidak bertugas ya. Baik, di kelas ini siapa ketuanya ya? Saya Pak. Mana? Saya. Mas Esya Sindin. Betul Pak. Sudah ada grupnya ya? Sudah. Sudah ya. Saya karena grupnya tidak begitu aktif berkomunikasi, jadi saya kemarin tuh mau ngasih tahu apa gitu ya, tapi saya nggak ketemu grupnya yang mana gitu ya.
Oke, nggak apa-apa kalau memang sudah ada grupnya. Silakan teman-teman kalau misalkan berkomunikasi lewat grup aja ya, sekali-sekali lah. Misalkan tanya Pak ini, nah, grup aja silakan ya. Boleh kalau bingung nanya mata kuliah, ya nanya apa aja boleh. Misalkan Pak Purwokerto gimana Pak, sudah bisa luring belum Pak? Nah, jadi ternyata nih itu ada surat dari rektor nih, itu mendorong mahasiswa untuk vaksinasi segera. Karena dalam waktu dekat insya Allah Unsur akan berusaha menggabungkan luring dengan daring atau hibrid, kuliah hibrid. Jadi kalau teman-teman sudah mulai bosan kuliah di rumah karena dimarahin ibu terus, karena dimarahin orang tua terus ya kan. Nah, mulai pengen kos ya kan, silakan saja kos Purwokerto, tapi jangan berombongan, nanti disangka Pak Sabtu yang suruh sana ya kosnya. Gitu ya. Jadi ada tetangga saya tuh ya stres itu kan, mahasiswa UGM di tetangga saya. Wah, stres tingkat 1, tingkat 2 dia di rumah terus. Gimana ini kan belajarnya? Dia punya adik 3 ya kan, repot maning kan ya. Sangat repot dia. Ibunya bingung juga. Wah, bapaknya kerja juga. Nah, akhirnya dia stres. Akhirnya sama bapaknya, udah kamu ke Jogja aja sana, ada kos itu kan. Akhirnya dia diantar sama bapaknya. Meskipun kuliahnya masih daring. Tapi diantar ke Jogja supaya ada pengenalan dengan kampusnya. Mungkin teman-teman yang di sini juga boleh ya inisiasi gitu kan. Kalau ada saudara di Purwokerto, tinggal dulu dengan saudara, tidak harus kos dulu kan. Kalau tidak ada ya masjid di sekitar saya ada lah masjid ya. Mungkin yang laki-laki bisa tinggal di masjid dulu kan. Nah gitu kan. Begitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya senang kuliahnya aktif, banyak bertanya, banyak diskusi, meskipun kadang-kala jawaban saya mungkin tidak memuaskan, tapi kita sama-sama belajar terkait dengan materi ini. Dan saya berharap teman-teman jangan hanya puas dengan materi yang saya sampaikan, tidak hanya puas dengan slide atau PowerPoint yang saya siapkan, tapi teman-teman mengeksplorasi lebih jauh, membaca lebih jauh. Nah, mengaitkan kalau ada pertanyaan di tengah jalan yang kaitannya dengan apa sesuatu yang dibaca, silakan ditanyakan, didiskusikan. Kalau saya belum tahu, nanti saya akan coba cari tahu. Yang namanya saya ya kan manusia, kadang kan nggak tahu ya, maka kita harus bersama-sama belajar. Baik, sekali lagi terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena tadi ada beberapa yang mungkin bercandanya kelewatan atau seperti apa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Iya Pak. Baik.